dia meneruskan yang dikerjakan oleh gubernur sebelumnya apa tidak? Ya. Kalau dia meneruskan, berarti besok juga akan meneruskan. Oke. Prediktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Termasuk soal ibu kota negara IKN yang itu undang-undang. Itu undang-undang. Dan siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Iya. Oke. Lain kalau pengamat. Ya. Kalau seorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja pakai undang-undang. Nah, itulah sebabnya saya sering sampaikan, lihat rekam jejak di Jakarta ya. Ini contoh nih, bagaimana kampung-kampung ditata, kampung-kampung dirapikan, kampung-kampung justru mendapatkan prioritas. Bukankah itu yang selalu dikerjakan oleh Pak Jokowi? Ya. Bukan kampungnya dihilangkan, kampungnya ditata, dirapikan. Jadi malah boleh dicek yang meneruskan program Pak Jokowi di Jakarta yang mana. Dari sesudah Pak Jokowi menjadi presiden, itu juga yang boleh dipakai. Jadi memprediksi masa depan itu bukan dengan asumsi, tapi berdasarkan fakta. Faktanya apa? Rekam jejak di masa lalu. Opini publik menekan pemerintah supaya jangan terlalu ikut campur pada soal Anies tuh. Kan Anies sinyalnya mau diperkerakan terus, dan ada soal kalau soal perdata dengan utang dengan Sandi dan Pak Prabowo ya gampang lah itu kan. Pak Prabowo senior, dia bisa panggil Anies segala macam. Anies juga tentu mau lakukan itu. Tetapi yang jadi soal sekarang, kepastian Anies itu mestinya memang minggu ini tuh dengan siapa dia, dan apa yang akan dihitung kalau Anies mengucapkan bahwa dia dengan AHY, dia dengan PKS segala macam. Nah, yang mesti kita baca adalah memang nggak mungkin lagi Anies itu ditahan dengan kasus ini. Nah, pada saat yang sama orang mempertanyakan Anies ini kalau dia diloloskan itu artinya udah ada deal dengan Jokowi apa enggak? Restu Joko Widodo dukung Anies Baswedan maju Capres 2024 di sela Rakernas PKS. Dikutip dari Suara Semarang, Joko Widodo dengan yakin dan bulat memberikan dukungan dan restu kepada Anies Baswedan maju dalam bursa Capres 2024. Restu Joko Widodo untuk Anies Baswedan diungkapkan langsung di sela Rakernas PKS di Hotel Sultan Jakarta yang digelar 24-26 Februari 2023. Anies Baswedan sendiri secara khusus memang hadir dalam Rakernas PKS 2023. Ia merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Pilpres 2024. Koalisi Perubahan adalah koalisi partai politik antara Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu presiden 2024. Dalam Rakernas PKS tersebut, Joko Widodo tampak menyalami Anies Baswedan dan secara terbuka mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai capres. Menurut Joko Widodo, dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sudah tepat, sebab selain tokoh yang nasionalis, religius, juga kompeten yang dibuktikan selama jadi Gubernur DKI. Joko Widodo juga mengaku kenal dengan sosok Anies Baswedan, sebab sudah sering bertemu dalam beberapa kesempatan, tak hanya di Rakernas PKS saja. Beberapa kali bertemu beliau dalam kesempatan tertentu, kata Joko Widodo Minggu 26 Februari 2023 melalui perpesanan WhatsApp. Ia menilai sosok Anies Baswedan bisa meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana bisa berkomunikasi di dunia internasional dan paham dunia milenial. Figur presiden penerus Pak Jokowi haruslah yang memiliki kemampuan komunikasi internasional yang baik, paham dunia milenial untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, menyongsong Indonesia Emas 2045, kata Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Joko Widodo juga menitipkan amanah kepada Anies Baswedan yang ia dukung maju Capres 2024, bahwa menjadi pemimpin kelak wajib hukumnya untuk taat dan takut kepada yang di atas, dan jangan lupa dengan yang di bawah. Maju terus menangkan Pilpres 2024 dan jadilah presiden yang mementingkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, katanya.
Sebagai informasi bahwa nama Joko Widodo yang dimaksud memberikan restu dan dukung Anies Baswedan maju Capres 2024 bukanlah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Joko Widodo tersebut adalah kader tulen dari PKS yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPP BPW Kalimantan. Nama Joko Widodo ini sempat viral pada saat pemilu 2019, lalu di mana dia maju pada pileg sebagai calon DPRD Dapil Jateng 2 dari PKS. Namun, digadang dengan viralnya nama Joko Widodo yang menyamai nama Presiden RI itu belum mampu mendongkrak perolehan suaranya di pemilu 2019 tersebut. Ia gagal dan PKS hanya menyabat 1 kursi saja saat itu di DPRD Jateng. Joko Widodo juga rupanya bukan kali pertama dia merambah pesta demokrasi. Sebagai kader PKS tulen, dia pernah maju di Pileg 2014 untuk Dapil Kalimantan Tengah DPR RI, tapi gagal.